Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian mau hadir di acara ini. Sharing session tukar pengalaman untuk peningkatan kapasitas clearing house dan advisor. Ini yang batch kedua. Lanjut aja. Ini kenapa kita ngangkat UKM, Pak? Karena saya perlu tegaskan Undang-Undang Cipta Kerja salah satu pasalnya memerintahkan kepada semua kementerian, lembaga, dan Pemda wajib mencadangkan belanjanya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD minimal 40% untuk belanja UKM. Ini perintah wajib. Artinya kalau minimal kurang nggak boleh, lebih boleh. Kenapa dibunyikan seperti itu? Karena UKM kita itu penyelamat ekonomi kita. Jadi pengalaman krisis 2008 kemarin yang menyelamatkan ekonomi kita itu UKM. Sehingga kita perlu belajar pengalaman tadi, kita perlu menyelamatkan UKM karena yang paling terdampak COVID itu adalah UKM. Nah, di sini belanja pemerintah wajib dicadangkan untuk UKM minimal 40%. Pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu kita ulang di Perpres 12. Kita ulang di Perpres 12 sama bunyinya. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu di PP nomor 5 turunannya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengulang lagi, terus menaikkan. Kalau dulu di Perpres 54, di Perpres 11 itu paket-paket yang harus dicadangkan untuk usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar. PP-nya menaikkan menjadi 15 miliar. Jadi paket-paket yang sampai dengan 15 miliar wajib dicadangkan untuk UKM, kecuali secara teknis si kecil tidak mampu. Jadi kalau pekerjaan itu secara teknis kecil tidak mampu, ya tidak boleh dicadangkan untuk usaha kecil walaupun nilainya di bawah 15M. Nah, siapa yang wajib mencadangkan ini? Ini tugasnya PA. Kemarin banyak permasalahan karena PA-nya nggak mencadangkan dalam SIFO. Kasih tahu kepala dinas, kan kalau di daerah kan PA-nya pasti kepala dinas, kepala badan kan. Sekda itu PA. Kewajiban dia dari rencana umum belanja masing-masing itu mana yang harus dicadangkan usaha kecil, mana yang tidak. Artinya nanti yang kalau tidak mencadangkan yang kena sanksi adalah PA-nya, bukan TPK, bukan Pokjanya. Jadi kebijakan mau dicadangkan usaha kecil, satu lagi kebijakan yang penting lagi untuk menyelamatkan ekonomi kita, di samping harus mencadangkan untuk UKM dan dibelanjakan untuk UKM, satu lagi adalah ada kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perindustrian wajib belanja produk dalam negeri. Kalau ini nggak ada batasan nilai, pokoknya apabila kebutuhan kementerian, lembaga, dan Pemda itu sudah bisa dipenuhi produk dalam negeri, tidak boleh Anda belanja impor. Jadi nggak boleh belanja impor. Sanksinya apa? Dicopot jabatannya.
dorong UKM Anda di masing-masing daerah. Kalau di kabupaten kan pembinanya mikro kan, kalau provinsi kan kecil, kalau di Kementerian Koperasi kan pembinanya usaha menengah. Jadi usaha kecil dan mikro itu kita prihatin, jumlahnya 65 juta. Kalau laporannya Pak Teten 64 juta sekian gitu ya. Dengan asumsi omsetnya masih 2,5 miliar. Kalau kriteria PP tadi, usaha kecil itu omsetnya sampai dengan 15 miliar. Artinya jumlah UKM itu sebenarnya lebih dari 64,5 juta. Dan diperkirakan selain kriteria tadi, jumlah UKM itu nambah karena banyak usaha menengah yang turun tingkat karena kena dampak COVID menjadi usaha kecil. Sayangnya yang ikut di pengadaan pemerintah itu nggak nyampe 200.000. Bayangin 64,5 juta yang ikut di pemerintah baru 160-an ribu, bukan 160 juta. Nah, teman-teman UKM itu kenapa nggak mau ikut di pemerintah? Katanya di pemerintah tuh syaratnya ribet, susah, reseh gitu katanya. Terus kemudian UKM di daerah itu Pak, terutama usaha mikro, itu Pemda itu selalu bayarnya belakangan. Jadi nanti kasih tahu nih, Anda sebagai advisor nanti yang ke clearing house tadi, bilang ke orang tua, baca tuh aturan. Pak Presiden sampai marah-marah. Presiden sampai nanya ke kita, bendahara sama presiden tinggian mana? Masa Pepres saya nggak laku sama bendahara? Ya ditolak sama bendahara. Ceritanya para PPK di daerah itu, Pak bendahara nolak Pak. Dia lebih menggunakan Permendagri daripada Pepres. Ternyata presidennya bendahara itu bukan Pak Jokowi. Presidennya ternyata Menteri Dalam Negeri. Makanya kita bikin edaran. Permendagri itu lebih kecil, lebih rendah daripada Pepres. Jadi Permendagri itu sudah saya cabut, sudah saya nyatakan tidak berlaku. Lah kok Anda pakai? Akhirnya Anda ngikuti maunya bendahara apa coba? Anda melakukan praktek korupsi. Apa coba? Pinjam bendera. Transaksi-transaksi yang harusnya bisa langsung ke UKM, Anda pertanggungjawabannya CV. Akibatnya UKM tadi nggak mau ikut. CV tadi belanja ke UKM gitu. Pak saya nggak terima duit, korupsi itu nggak harus terima duit tahu gitu. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak, kalau dia individu perorangan, baca pasal 1 Perpres itu Pak, penyedia itu tidak harus badan usaha, tidak harus berbentuk CV, firma, koperasi, PT, nggak harus. Individu boleh. Oh definisinya saya tulis, penyedia barang jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan. Boleh dari dulu tuh. Waktu saya nyusun Kepres 18, 80. Tapi teman-teman tuh ngikuti bendahara tadi. Cilakanya nggak pernah dijadiin temuan sama auditor tadi. Nggak pernah ditangkap sama kejaksaan.
Sekarang karena jaksanya sudah saya training, hati-hati Pak, mulai ditangkap nanti gitu. Karena pemborosan Anda akibat Anda pinjam bendera ikuti maunya bendahara tadi, negara rugi per tahun 10 triliun. Ongkos pinjam bendera itu minimal markup 11,5%. Jadi ke UKM, jadi dorong tuh. Kita sudah bikin program bela pengadaan, belanja langsung pengadaan. Ini daerah-daerah masih ribut aja, minta metre, izinnya nggak ada Pak, gitu. Pertanggung jawabnya simpel, kalau Anda belanja bela pengadaan kalau 10 juta lewat marketplace kan, yang di print dari aplikasi itu cukup itu doang. Iya, cukup itu doang, sederhana kan? Kemudian UKM itu channelnya banyak Pak. Tolong kasih tahu ke UKM, tidaknya lewat bela pengadaan, lewat jadi merchantnya UKM. Udah. Di bela ini kita dorong, saya pengen, ini tadi ada dari NTT ya? Bapak ya? Tolong marketplace lokal data ke bela. Saya pengen yang lokal itu masuk gitu. Jangan yang gede-gede itu yang Bukalapak. Saya punya teman yang di Klaten Pak, ada polisi Pak. Katanya NTT ada NTT Mall. Kalau nggak salah ya, atau ya pokoknya masukin aja daftar. Nggak bayar supaya UKM-nya keluhan teman-teman UKM itu Pak. UKM daerah tuh kalau daftar ke Jakarta katanya enggak, males Pak, dia ngomongnya yang lokal. Kalau Bali sudah ada Bali Mall kan. Ini saya pengen teman-teman yang kalau ada marketplace lokal daftarkan. Pengumumannya sudah dibuka sepanjang hari Pak, kita bukanya tidak ada batas waktu. Kemudian kalau UKM Anda sudah punya toko online, jadi individu tuh sudah kan sekarang daerah-daerah tuh anak generasi milenial tuh kan suka bikin sendiri-sendiri tuh Pak, dagang lewat online tuh, masukin ke bela supaya nanti kalau sudah masuk bela itu bisa dibeli DKI, bisa dibeli di NTT, bisa dibeli di Papua gitu, jadi terkenal. Karena nilai belanja UKM kita tuh Pak, kalau mengikuti perintah Undang-Undang Cipta Kerja tadi Pak, tahun ini 400 triliun yang harus dicadangkan UKM. Sampai hari ini baru 160 triliun. Jadi masih ada 240 triliun yang belum terserap oleh UKM. Karena UKM-nya cuma 160. Dorong tuh Pak. Terus kalau nggak mau ke bela, bikin katalog daerah, katalog lokal. Kalau yang bela kan batasan nilai 200 Pak. Kalau katalog tanpa batasan nilai, nggak perlu tender, gitu. Enak. Jadi dorong tuh produk-produk UKM daerah Anda, masukin katalog lokal. Dan tolong saya pengen ubah mindset Anda sekalian. UKM itu jangan hanya kuliner sama fashion, sama lukisan tadi Pak, industri kreatif itu. Banyak UKM itu, ada konstruksi, ada industri, ada dorong. Kalau dibutuhkan Pemda, masukin katalog lokal. Kemudian kalau nggak mau katalog, nggak mau bela, katanya lama gitu ya, nggak apa-apa. Ada cara lain, sikap. Daftarkan ke sikap di LPSI masing-masing.
Daftar sekali seumur hidup. Dapat kode akun, masuk sikap, nanti bisa dibeli lewat pengadaan langsung secara elektronik. Dibeli lewat pengadaan langsung secara elektronik. Sudah tidak ada lagi, sudah dilarang Anda pengadaan langsung secara manual. Masih banyak nih pemda-pemda yang pengadaan langsungnya di luar sistem. Jadi Anda pengadaan langsung ya udahlah masuk sistem supaya bisa belanja di sistem. Tadi penyedianya suruh daftar ke sikap. Daftarnya online juga tidak perlu datang. Enak kan UKM itu sebenarnya. Dan nanti begitu masuk sikap sekali, daftar di LPSE NTT misalnya, itu bisa dibeli oleh Pemda manapun, bisa dibeli KL manapun. Kemudian bisa ikut tender, Pak. Kalau sudah sikap tadi, nanti bisa ikut tender. Ya kita itu pengennya UKM ya jangan kecil melulu gitu loh. Ya nanti naik pangkat lah gitu. UKM itu banyak gitu loh. Yang dibutuhkan pemerintah itu komoditasnya banyak yang harus dicadangkan ke UKM. Tadi loh 400 triliun tadi Pak. Kebanyakan yang menang kalau tender ya CV tadi Pak. CV tadi. Kalau menang belinya ke UKM. Subkon 100%. Padahal subkon 100% itu dilarang. Nggak boleh. Dan negara rugi pasti. UKM-nya jadi penonton. Protes dia Pak. Ada kerugian negara. Dilihat case-nya. Nah, ini penting nih paham. Karena teman-teman tuh otaknya pokoknya mau jamin itu rendah menang. Di atas 200 tender. Kan gitu. Padahal tunjuk langsung tuh nggak haram Pak. Udah tahu COVID malah tender. Jadi kalau penanganan darurat itu bukan tunjuk langsung pula. Bapak baca Perpres kita dan Perlem 13 itu penanganan darurat itu bukan tunjuk langsung. Bedanya dengan penanganan darurat dengan tunjuk langsung apa? Pengadaan khusus tuh Pak. Kalau penanganan darurat itu Pak tidak perlu lewat Pojak. Kalau tunjuk langsung kan harus lewat Pojak. Harus nyusun HPS dulu kan. Kalau penanganan darurat tidak perlu HPS tahu gitu. Gua geleng-geleng kasus Pak Menteri, mantan Menteri Sosial itu ketangkep gara-gara di samping suap. Prosesnya tunjuk langsung. Salah dia. Mestinya pengadaan khusus gitu. Baru sadar penyidik KPK. Oh berarti unsur melawan hukumnya itu ya Pak? Iya. Ya, itu ya. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Acara ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.